Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Maria Ova. Saya dari kelas 3C, program studi Tadris IPA. Di sini saya akan mempresentasikan subbab materi kimia dasar tentang ikatan kimia. Dalam ikatan kimia, pada dasarnya semua atom memiliki kecenderungan untuk tetap stabil. Salah satu ketentuannya ialah jika jumlah elektron sebanding dengan jumlah muatan inti. Contoh atom-atom yang telah memenuhi kestabilan yaitu golongan 8A, yaitu gas mulia. Yang atom-atomnya antara lain yaitu ada helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Jadi kesemuanya itu telah mencapai aturan kecuali helium yang hanya memiliki elektron valensi 2. Nah, yang lainnya telah memenuhi aturan oktet yang jumlah konfigurasi elektron terakhirnya yaitu 8. Nah, atom-atom lain cenderung ingin memiliki posisi yang stabil seperti atom-atom pada gas mulia yaitu 8. Nah, oleh sebab itu muncullah aturan oktet yang akhiran elektron valensinya yaitu 8. Pada pembahasan kali ini yang pertama akan dibahas adalah ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk antara ion-ion logam dan non-logam melalui gaya tarik-menarik yang elektrostatik. Bayangkan dalam satu sistem periodik unsur, pastinya ada atom-atom yang memiliki energi ionisasi yang rendah atau elektronegativitasnya yang tinggi maupun afinitas elektronnya yang tinggi juga. Nah, seperti itulah ketidakstabilan dan yang akhirnya membutuhkan sebuah ikatan. Pada ikatan ionik, terdapat atom yang suka melepaskan elektron yang kita sering kenali dengan kation atau ion yang mengandung muatan positif. Kemudian terdapat atom yang suka menerima elektron yang kita kenali dengan anion atau ion yang mengandung muatan negatif. Nah, dari kedua perbedaan ion muatan tersebut terjadilah ikatan ionik atau gaya saling tarik-menarik antar kedua muatan ion yang berbeda. Contoh ikatan ionik terjadi pada senyawa NaCl yang terdiri dari atom Na dan atom Cl. Seperti pada gambar, atom Na atau natrium memiliki nomor atom 11 yang jumlah elektronnya pun 11, dan atom Cl atau klorida memiliki nomor atom berjumlah 17 yang berarti jumlah elektronnya juga 17. Apabila keduanya ingin berikatan, maka atom natrium harus melepaskan satu elektronnya untuk diberikan kepada atom Cl atau klorida yang menerima satu elektronnya agar mereka mencapai aturan oktet tersebut. Atom Na yang bermuatan positif dengan atom Cl yang bermuatan negatif saling tarik-menarik dalam satu ikatan ionik melalui gaya tarik-menarik yang elektrostatik tersebut, sehingga keduanya mencapai kestabilan elektron. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama oleh pasangan elektron yang elektron tersebut adalah non-logam dengan non-logam. Ikatan kovalen dapat terjadi di antara atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang berdekatan atau sama.
dan tidak terjadi transfer elektron atau serah terima seperti pada ikatan ionik. Contoh ikatan kovalen seperti pada gambar yaitu senyawa karbon dioksida atau CO2 dengan satu unsur karbon dan dua unsur oksigen. Unsur karbon memiliki 6 elektron dan unsur oksigen memiliki 8 elektron. Agar keduanya bisa stabil, maka ketiganya berikatan dengan membentuk ikatan kovalen dan saling memakai elektron bersama sehingga mencapai kestabilan. Kemudian ada ikatan logam, yaitu ikatan yang terjadi di antara unsur-unsur logam. Contoh ikatan logam pada unsur Ag atau dalam bahasa latinnya adalah argentum, yaitu unsur perak. Nah, unsur perak di dalamnya melepaskan banyak elektron untuk membentuk Ag+. Jadi, apabila partikel di dalam unsur logam tersebut mengalir, maka terjadilah arus listrik. Ikatan logam dari unsur-unsur logam tersebut memiliki beberapa sifat, diantaranya keras, mudah ditempa, memiliki titik didih dan titik leleh yang tinggi, kemudian bisa menghantarkan panas dan listrik. Namun ada juga beberapa unsur logam yang berbeda di antara memiliki sifat yang berbeda di antara unsur logam lainnya, yaitu ada merkuri dan natrium. Gaya antar molekul terdiri dari 3, yaitu ada gaya London, gaya van der Waals atau dipol-dipol, dan ikatan hidrogen. Gaya antar molekul yang pertama akan kita bahas yaitu gaya London. Gaya London adalah gaya tarik-menarik antar atom yang terjadi karena adanya dipol sesaat. Jadi suatu atom memiliki F elektron yang terus bergerak. Nah, pergerakan elektron tersebut menyebabkan terjadinya ketidakmerataan elektron pada suatu atom. Seperti contoh pada gambar, akan ada sisi atom yang penuh dengan muatan negatif atau elektron, dan akan ada sisi atom yang di sebaliknya dengan muatan positif. Nah, kondisi tersebut menyebabkan terjadinya dipol sesaat. Nah, dipol sesaat ini akan mempengaruhi atom dan sekitarnya, karena dipol negatif akan menarik dipol positif, begitu pula dengan sebaliknya. Nah, gaya tersebut namanya gaya London. Nah, gaya London itu sifatnya lemah sehingga dapat terputus karena titik didih dan titik leleh yang rendah. Kemudian gaya antar molekul selanjutnya adalah gaya van der Waals. Gaya van der Waals atau gaya dipol-dipol hampir sama dengan gaya London. Bedanya, gaya van der Waals ini disebabkan oleh dipol listrik yang permanen. Pada dasarnya, gaya van der Waals atau gaya dipol-dipol terjadi pada molekul yang polar atau molekul yang memiliki dipol permanen. Meski dapat terjadi juga pada molekul yang nonpolar. Seperti pada gambar, jika suatu molekul yang polar berada di dekat dengan molekul yang nonpolar, maka molekul yang nonpolar tersebut akan terpolarisasi dan terdistraksi membentuk dipol-dipol listrik. Kemudian setelah kedua molekul tersebut memiliki dipol, maka terjadilah gaya tarik-menarik yang disebut gaya van der Waals. Sama seperti gaya London, gaya van der Waals ini memiliki sifat yang lemah. Kemudian pembahasan kita yang terakhir adalah ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antar molekul yang lebih kuat dari gaya London dan gaya van der Waals, namun lebih lemah dari ikatan ionik dan ikatan kovalen. Ikatan hidrogen terjadi apabila atom hidrogen atau H yang bersifat negatif berikatan dengan atom yang bersifat positif. Contohnya atom F atau fluor, N atau nitrogen, dan O atau oksigen. Nah, contoh dari ikatan hidrogen adalah air atau H2O, yaitu atom hidrogen berikatan dengan dua oksigen. Kemudian
Contohnya adalah ikatan hidrogen, pasan nitrogen yang terjadi pada materi genetik DNA. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.